Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu persatu dalang kondang telah berpulang. Inilah jejak 5 dalang top di Indonesia yang sudah meninggal dunia. Nomor 1, Ki Seno Nugroho. Bapak kula aturi paring dawuh, Pak. Nadyan kedah kula sadhe kendaraan kula kangge kabetanipun Bapak kula sadene wonten Bapak kasembatan bangun kayangan. Pak, kula aturi paring dawuh, Pak. Nadyan kedah kula sadhe bojo kula. Wong ora edian ora. Ora ndek apa-apa, Tru. Omah ming kontrak, kendaraan ra ono. Anane ming bojo wis semper. Tak dole wae. Nek ndi-ndi dadak nuntun. Arep adus dadak gojoke wedang. Jeneng ora kaya ngono kuwi kaya. Bapak kula aturi parangan paring pangandikan. Mangke kula sadhe Tegal kidul kula nika, Pak. Tak tonyo kae nggon aku e. Wah, Nding, nggih kulon kula kae nggon aku. Nggon aku sing tok bagiane terus. Ha tok dol ngono kok. Yang terbaru tentulah Ki Seno Nugroho. Dalam fenomenal yang tengah merayapi masa puncak kejayaannya ini, meninggal di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman, Yogyakarta pada Selasa malam 3 November 2020 dalam usia 48 tahun. Kiprah Ki Seno Nugroho di jagat pewayangan memiliki kelas tersendiri. Dalang kondang dari Yogyakarta ini dianggap mampu memikat segmen penonton, terutama kaum muda. Dengan caranya yang khas, bahasa yang mudah dipahami, Ki Seno Nugroho yang identik dengan tema Bagong ini piawai, melucu, dan menghibur penonton, sehingga kehadirannya selalu mengikat penggemarnya, tak terkecuali kaum milenial. Ki Seno Nugroho juga dinilai sukses memadukan pageliran wayang, gagrak Yogyakarta dan Surakarta. Berkat kepiawaiannya ini, eksistensi Ki Seno Nugroho bisa diterima di semua kalangan penggemar wayang kulit, menerabas batas fanatisme aliran gaya pewayangan, menyatukan semua penggemar dari manapun jua. Kesuksesan Ki Seno Nugroho sebagai salah satu dalang kondang di negeri ini tidak lepas dari peran krusial sang guru, yakni Ki Mantep Sudarsono. Ki Mantep Sudarsono mendapat amanah dari sahabatnya sendiri, sesama dalang, Ki Suparman Cermowiyoto, yang tidak lain adalah ayah kandung Ki Seno Nugroho, untuk membinanya. Berkat kesabaran, keuletan, dan bimbingan Ki Mantep Sudarsono lah Ki Seno Nugroho terus tumbuh dan berkembang hingga menjadi dalang kondang di Indonesia. Ki Seno lahir di Yogyakarta 23 Agustus 1972. Tumbuh dalam lingkungan keluarga dalang. Sejak usia 10 tahun Ki Seno sudah mulai mengenal dunia pedalangan, dan pada usia 15 tahun sudah tampil mendalang. Kepergian Ki Seno Nugroho meninggalkan seorang istri dan 3 anaknya, dan anak keduanya, Gading Pawukir, digadang-gadang sebagai penerus Ki Seno Nugroho. Nomor 2, Ki Endo Susmono.
baktimu kowe Kakang Dursasana. Dalang Kondang yang pernah menjabat sebagai Bupati Tegal, Jawa Tengah ini meninggal pada hari Senin 14 Mei 2018 di RSUD Susilo, Selawi, Tegal pada usia 52 tahun dengan meninggalkan seorang istri dan 3 anaknya. Seperti halnya Ki Seno, Ki Entus Susmono meninggal dunia di saat tengah menapaki masa keemasan sebagai dalang kesohor di Indonesia. Dalang kelahiran Tegal 21 Juli 1966 ini meninggal dunia karena mengidap penyakit jantung. Ki Entus Susmono dikenal sebagai dalang edan yang berani keluar dari pakem pakeliran konvensional dan berani tampil menggebrak dengan gayanya yang khas, bahkan cenderung liar tanpa tedeng aling-aling. Gaya Ki Entus yang menggebrak seperti inilah yang justru membuat penonton gergeran dan merasa gemas. Ki Entus dianggap mampu bereksplorasi, memintaskan lakon wayang secara kreatif, inovatif, dan kontekstual. Bagi Ki Entus, dunia pewayangan harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selain menggelar wayang kulit, Ki Entus juga mementaskan wayang santri hasil kreasinya. Pertama kalinya dipentaskan pada Agustus 2010. Lewat wayang santri, Ki Entus ingin berdakwah dengan dikemas melalui dialog, lelucon, dan kritik sosial politik yang frontal dan blak-blakan. Berbagai penghargaan diperolehnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri misalnya, Ki Entus pernah meraih rekor muri sebagai dalang dengan kreasi wayang terbanyak. Nomor 3, Ki Hadi Sugito. Kandraler Sanga Puspitorum Katiyupeng Samirono Amrih kandaning sekar gadung mangambar Dalang kondang dari Kulon Progo, Jawa Tengah ini meninggal pada 9 Januari 2008 di RSUD Wates akibat serangan jantung dalam usia 67 tahun. Menurut Ki Dalang Purbo, Ki Hadi Sugito dikenal sebagai dalang terkemuka Gagrak Yogyakarta yang setia pada pakem gaya klasik namun tidak kaku. Ciri khasnya berupa banyolan yang lucu, kreatif, dan orisinil sehingga sangat menghibur penonton. Humor-humornya yang segar tak hanya saat adegan goro-goro, tapi juga diselipkan pada bagian lain hingga akhir pemintasan, sehingga tidak membosankan dan malah menggemaskan. Lakon yang sederhana sekalipun di tangan Ki Hadi Sugito bisa menjadi lakon yang enak didengar dan dinikmati. Ki Hadi Sugito lahir pada 10 April 1942
dari Toyan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Jawa Tengah. Beliau terlahir di lingkungan keluarga terah dalang yang cukup terkenal. Ayahnya, Ki Widutupar, juga dalang kondang di masa lalu. Sebelum meninggal, Ki Hadi Sugito telah mewariskan ilmu pedalangan kepada 5 anaknya, dan mereka semua sudah kerap pentas di berbagai acara. Nomor 4, Ki Timbul Hadi Prayitno. Mongko purwakaning candha hamba seru marwata siwi mring sangyaning para pamriksa Dalang kesayangan Pak Harto dan Gus Dur ini meninggal pada Selasa 10 Mei 2011 pada usia 79 tahun dan dikebumikan di Patalan Jetis, Bantul, Yogyakarta. Ki Timbul Hadi Prayitno dikenal sebagai dalang yang menetapi dharma dan setia pada pakem pakeliran. Meski ada tren pedalangan kontemporer yang banyak mengalami modifikasi dan berkolaborasi dengan bintang tamu, Ki Timbul tetap kukuh di jalurnya sebagai dalang tradisional konservatif yang tak fanatik pada gaya Jogja maupun Solo. Sebagai dalang klasik, Ki Timbul dikenal sangat piawai memintaskan lakon-lakon yang serius. Menurutnya, dalam memintaskan lakon, setiap dalang harus tetap memperhatikan pakem pakeliran dan tidak ngawur. Banyak prestasi dan penghargaan yang telah diraihnya, bahkan kerap diundang di istana negara dan gedung-gedung mewah. Namun, Ki Timbul tetap merakyat dan hidup sederhana. Ki Timbul Hadi Prayitno lahir pada tahun 1934 di Begelan, Kebumen, Jawa Tengah. Dalang klasik ini mewarisi bakat dalang dari lingkungan keluarganya. Meski tidak mengajarinya secara langsung, ada beberapa anaknya yang mewarisi bakatnya sebagai dalang. Nomor 5, Ki Narto Sabdo. Sangsaya tewaras obyor kang lintang medhap titi donya tengah wengi omrang kandan ning pos beta. Dunia pewayangan pastilah tak bisa dipisahkan dengan sosok dalang kesayangan Presiden Soekarno ini. Ki Narto Sabdo meninggal pada 7 Oktober 1985 dan dimakamkan di TPU Bergota Krakal, Semarang, Jawa Tengah. Tidaklah berlebihan bila dikatakan Ki Narto Sabdo sebagai sang empu atau sang maestro seniman musik Jawa dan dalang wayang kulit paling legendaris di Indonesia. Bahkan dalang kondang muridnya Ki Mantep Sudarsono mengakui bahwa Ki Narto Sabdo merupakan dalang wayang kulit terbaik yang pernah ada di Indonesia dan belum tergantikan sampai saat ini. Banyak pengakuan bahwa Ki Narto Sabdo dikatakan paling komplit dan mumpuni dalam dunia pedalangan wayang kulit. Ki Narto Sabdo seolah memiliki gaya sendiri, yakni ada yang menyebut gaya Semarangan dan piawai memadukan
Gagrag Yogyakarta dan Surakarta. Tak hanya piawai mendalang, Ki Nartosabdo juga dikenal sebagai pencipta gending-gending Jawa tiada bandingan. Pendiri grup karawitan Condong Raos ini merupakan seniman ulung, tercatat mampu menciptakan tidak kurang 319 judul lagu. Ki Nartosabdo menjadi rujukan para dalang hingga kini. Ki Nartosabdo lahir pada 25 Agustus 1925 di Klaten, Jawa Tengah. Berbeda dengan kebanyakan dalang lainnya, maestro dalang dan juga pahlawan seni musik Jawa ini bukan terlahir dari keluarga dalang. Ayahnya hanya seorang perajin keris dan profesi sebelumnya hanyalah sebagai pengendang dalam karawitan.